ada ustadz sekarang, ustadz zaman now, kiai zaman now, nggak percaya, katanya habaib di Indonesia itu nggak ada, habaib di Indonesia katanya palsu, katanya belum terbukti secara ilmiah. Saya kalau mau bawa dalil kepanjangan sampai malam nanti. Kalau dia bilang 3 hari 3 malam, kalau saya 1 bulan nggak habis nggak bakal bahas. Jadi saya mau tanya begini saja, mau percaya sama Imad yang ngomong kalau Habib gak ada, atau percaya sama Kiai Haji Sari? Mau percaya sama Ustadz itu, ya, yang baru ada sekarang ini, atau mau percaya sama Hadratus Syekh Sari? Mau percaya sama Imad atau sama Kiai Bangkara? Gaya ceramah yang terkesan keras membuat Habib Bahar, begitu pria berambut gondrong dan pirang ini dikenal masyarakat, membuatnya semakin disegani. Dalam beragam kontroversi yang dibuatnya, orang-orang mungkin akan menanyakan soal statusnya sebagai seorang keturunan ke-37 Nabi Muhammad SAW, yang bahkan diakuinya sebagai cucu ke-29. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Ana yang ke-38. Nah, ini parah nih. Ia berasal dari marga Sumaid atau yang lebih dikenal dengan Smith. Marga ini terkenal karena kejujurannya dan punya pertalian langsung dengan Rasulullah. Ayahnya bernama Sayyid Ali bin Alwi bin Smith dan ibunya bernama Isnawati Ali. Mereka berasal dari keluarga Arab Hadrami golongan Alawiyin. Ini mari kita sama-sama menelusur, mari kita sama-sama menelaah. Karena bagaimanapun kan kita harus menghormati para keturunan Nabi. Dan karena itu maka kita harus menghormati orang yang benar gitu. Jangan-jangan kita malah menghormati orang yang salah gitu. Jadi silahkan cek DNA-nya, silahkan cek apa dan sebagainya. Habib Bahar bin Smith ditantang untuk tes DNA karena ada beberapa pihak yang meragukan silsilahnya. Maka Habib Bahar mengajukan beberapa syarat. Yang pertama itu adalah bongkar makam Rasulullah dan kemudian ambil darahnya. Yang saya pikir ini adalah ajakan untuk menistakan agama, tapi ya apapun itu. Yang kedua itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa tes balik orang yang menantang saya itu DNA-nya, karena jangan-jangan dia anak zina atau orang munafik atau anak dari orang yang berhubungan seksual dalam kondisi menstruasi gitu. Ya. Boleh kita tes DNA. Ana yang duluan mau tes DNA, tapi ya dengan beberapa syarat. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah? Terus syarat yang selanjutnya, sebelum tes DNA kita orang para habaib, tes dulu DNA mereka sebagaimana sabda Rasul. Kenapa? Karena kita orang pengen tahu dia itu orang munafik, atau dia itu anak hasil zina, atau dia itu yakni min ghairi tuhuri, atau dia anak yang orang tuanya dulu, ayahnya bersetubuh dengan ibunya, ibunya dalam keadaan haid. Jadi gampang. Nah, bagaimana ceritanya ada hadis yang semacam itu? Kenapa beliau menyebut itu adalah sebuah hadis? Ya kan nggak mungkin juga Nabi itu. Jadi orang-orang yang sudah terbiasa untuk membaca buku-buku hadis, kitab-kitab hadis itu pasti akan menyadari bahwa bahasa Nabi itu nggak kayak gitu, dan memang nggak gitu. Tapi setelah terusur ternyata ya memang ada. Ternyata berasal dari riwayat Imam Baihaqi. Walaupun saya meragukan beliau membaca langsung dari kitab yang dimaksud. Saya duganya beliau itu membaca kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Ihyaul Mayyit fi Fadail Ahlul Bait itu yang saya duga tuh yang kecil, yang pendek itu. Nah, hadis itu sebenarnya adalah hadis palsu. Penjelasannya itu adalah yang pertama bahwa hadis itu ahad, gorib. Jadi hadisnya hanya diriwayatkan oleh satu orang, satu jalur itu nggak ada yang lain, dan dari jalur itu putus-putus. Bahkan ada beberapa yang putusnya itu berurutan gitu. Yang dengan demikian secara sanad ini tidak mungkin bisa diterima sebagai hadis. Kalaupun mau diterima ini adalah hadis doif gitu ya. Nah, ditambah lagi hadis ini secara kalimat, isinya, kontennya itu juga bermasalah, yaitu menyebutkan bahwa dia pasti anak zina gitu, atau kemungkinannya dia anak zina. Nah, dalam Islam itu menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti dan tanpa ada saksi, itu salah satu dosa yang paling besar. Jadi nggak mungkin Nabi Muhammad mengatakan hal yang seperti itu, nggak mungkin. Nah, jadi secara sanadnya doif gitu ya, secara kontennya itu juga ternyata bermasalah. Jadi para ulama kemudian menyebut bahwa ini adalah hadis yang palsu.
Ya, tapi bagaimana ceritanya hadis yang palsu ini digunakan untuk melindungi silsilah atau melindungi kemuliaan Habib Bahar? Lalu ada hadis palsu yang lain yang sering juga dilontarkan sama beliau, yaitu siapapun yang menolak Ahlul Bait atau siapapun yang membenci Ahlul Bait, dia termasuk orang Yahudi. Ini hadis palsu juga, Baraya. Jadi sebenarnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, tetapi beliau sendiri menyebut bahwa ini adalah hadis doif. Dan setelah ditelusur-telusur oleh ulama-ulama yang lain, diketahui bahwa ini bukan hanya hadis palsu, tapi ini adalah hadis mungkar, hadis palsu gitu. Bukan hanya hadis doif, tapi hadis palsu, maaf. Nah, saya bukan seorang yang suka mendengar ceramah-ceramahnya Pak Habib Bahar bin Smith, tetapi dari sedikit ceramah yang saya ketahui, saya melihat begitu banyak hadis palsu yang dia ceritakan gitu, yang dia sebarkan. Kok bisa seperti ini? Dan yang lebih uniknya lagi adalah semua hadis-hadis palsu dan hadis-hadis doif yang beliau keluarkan itu adalah hadis yang berhubungan dengan Habib, hadis yang berhubungan dengan kemuliaan nasab dirinya gitu. Jadi semuanya itu adalah untuk membela dan mendukung nasab dirinya gitu. Nah, ini kan bermasalah. Jadi kalau misalkan penting Baraya, karena apa? Karena menyampaikan hadis doif tanpa disebut hadis itu doif atau palsu, maka itu terlarang, benar-benar terlarang, tidak boleh dikatakan seperti itu. Karena berurusan dengan hadis itu berurusan dengan agama, kita nggak boleh main-main terkait dengan masalah yang seperti ini. Ada habaib yang salah, ya tegur saja, karena bagaimanapun kesalahannya itu bisa berlipat ganda dosanya, karena alasan-alasan yang tadi itu. Ingat Baraya, ketika menjadi habib itu dia tidak maksum, dia tidak terbebas dari dosa, dia bisa curang, dia bisa jahat, dia bisa kafir bahkan. Dan banyak nabi-nabi yang keturunannya itu juga kafir, itu juga biasa, sudah diakui. Nah, yang paling penting kita hormati, tapi jangan pernah berikan kepada mereka privilege untuk urusan hukum, privilege untuk urusan-urusan yang lain. Ingat, jika Fatimah mencuri, maka Nabi sendiri yang akan memotong tangannya. Redaksi yang lebih panjang dari hadis itu adalah umat sebelum kalian itu hancur berantakan gara-gara apa? Ketika ada orang memiliki privilege tertentu karena orang dia mulia, karena orang itu apa? Ketika dia melakukan kemaksiatan dibiarkan, tapi kalau ada orang rendahan, orang bawah, orang miskin melakukan kemaksiatan, dia langsung dihukum. Itu adalah yang membuat sebuah bangsa itu menjadi hancur. Jadi kalau misalkan ada habib melakukan tindakan kriminal, ya hukum saja. Kalau ada dia di antara mereka yang melanggar syariah, ya tegur saja. Tidak ada privilege untuk dia dilonggarkan dalam melakukan kemaksiatan, ya tidak ada seperti itu. Oke, Baraya, itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.